Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini bersama saya Puji Lestari? Inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Korpolairut Bahar Kam Polri menangkap 2 kapal ikan Vietnam yang menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau Sabtu 26 Agustus lalu. Kedua kapal telah tiba di Batam, Kepulauan Riau untuk proses penyidikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal yang melpot masa kita. Korpolairut Bahar Kam Polri menangkap 2 kapal ikan Vietnam di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau pada Sabtu 26 Agustus. Kasubdit Patroli Air Kombes Pol Dadan dalam gelar perkara Rabu 30 Agustus mengatakan kedua kapal diketahui tidak dilengkapi dokumen resmi berupa surat izin usaha perikanan. Kedua kapal berisi 2 orang nahkoda dan 18 orang ABK. Aktivitas penangkapan ikan ilegal kedua kapal ini telah berlangsung selama 17 tahun dan diprediksi merugikan negara sebesar 415 miliar rupiah. Ketika memantau, karena AIS kita kan nyala juga kan, AIS mereka bisa memantau kapal kita, otomatis dengan dan ada satu ketentuan ketika kita mau melakukan penyelidikan AIS kita dimatikan. Nah, jadi mereka yang kucing-kucingan lah. Ketika kapal kita ada, dia masuk wilayah mereka. Ketika tidak ada, mereka akan masuk wilayah kita. Kedua nahkoda dijerat Undang-Undang Perikanan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Sementara para ABK berstatus sebagai saksi. Kapal telah tiba di Batam, Kepulauan Riau untuk proses penyidikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kementerian Keamanan Publik Cina membongkar tindak pidana pemerasan berkedok penipuan asrama di Kota Batam pada Rabu 30 Agustus. Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin mengatakan bukan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Tim gabungan Divisi Hubungan Internasional Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap sindikat love scamming atau penipuan berkedok hubungan asmara yang melibatkan 88 orang warga negara Cina. Dalam konferensi pers pada Rabu 30 Agustus, Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Asep Safrudin mengatakan, dari pengungkapan ini telah diamankan sebanyak 933 gawai, puluhan laptop, dokumen perjalanan, dan kartu identitas yang dikumpulkan dari 3 lokasi kota Batam. Pelaku datang ke Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan wisata. Batam dipilih sebagai tempat melancarkan aksi kriminal ini karena lokasinya yang mudah dijangkau. Batam itu adalah daerah perbatasan ya, antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Jadi tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan kalau seandainya terjadi apa-apa dia melarikan dirinya gampang. Akses keluarnya di Batam ini seperti kita tahu banyak sekali. Para pelaku melancarkan aksinya melalui aplikasi kencan yang menyasar warga Cina. Setelah mendapatkan calon korban, pelaku akan membangun komunikasi yang intens melalui pesan singkat hingga berujung pada tindak pemerasan terhadap korban. Karena tidak ada WNI yang menjadi korban, para pelaku akan dideportasi ke negara asal untuk menjalani proses hukum. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari komitmen ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-7 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan telah bertemu dengan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA yang memberikan sejumlah catatan terkait dengan persiapan untuk Piala Dunia U17. Di antaranya seperti diungkapkan Erick Thohir di Kota Bekasi Rabu 30 Agustus malam pada penambahan lapangan latihan dan fasilitas stadion khususnya di Jawa Barat, Jakarta, dan Solo.
Federasi Sepak Bola Dunia FIFA masih memberikan catatan terkait persiapan sejumlah stadion yang akan digunakan untuk pelaksanaan Piala Dunia U17 di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Dengan fokus seperti disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, usai menyaksikan pertandingan uji coba Timnas Indonesia U17 melawan Korea Selatan U17 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus pada penambahan lapangan latihan dan fasilitas stadion, khususnya di Jawa Barat, Jakarta, dan Solo. Untuk Jawa Barat dan Jakarta, lapangan latihan yang dipersiapkan sebagai lokasi tambahan adalah Stadion Sumantri Brojonegoro dan Lapangan Banteng. Selain juga difokuskan pada penggantian rumput untuk Jakarta International Stadium agar sesuai dengan standar untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Sementara untuk persiapan di Kota Solo ada tambahan beberapa lapangan latihan, selain juga sejumlah kebutuhan lain. Lalu karena di sana sendiri juga akan ada semifinal, final, 8 besar, tentu kebutuhan air bersih harus ditingkatkan untuk kembali memastikan di stadion. Dan saya rasa kemarin dari PUPR sudah lakukan. Untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17, Indonesia telah mempersiapkan 4 stadion, yaitu Jakarta International Stadium, Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Sijalak Harupat Bandung, dan Stadion Manahan Solo. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno.
Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memadamkan api yang berkobar di tempat pembuangan akhir Sari Mukti. Pemprov juga menghimbau masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri untuk mengurangi tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat terus berupaya memadamkan tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti yang terbakar di Kabupaten Bandung Barat pada Rabu 30 Agustus. Pemadaman dilakukan menggunakan prosedur waterbombing atau bom air menggunakan helikopter milik BNPB ke titik-titik api. Menurut Humas BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat Harja Sasmita saat ditemui di Bandung mengungkapkan kebakaran kian berkurang setelah menjatuhkan 1,2 juta liter air ke titik api. Agak bisa dilokalisir gitu ya, nggak seperti yang di awal-awal itu kan pergerakannya cepat kan. Yang kita upayakan justru tidak meluas gitu, karena kan sekarang sendiri kan luasan sekitar 16,5 hektar ya. Itu kita upayakan tidak meluas dari yang sudah ada sekarang, bahkan sekarang sih sebenarnya udah zona 1 udah cukup kondusif ya. Sedangkan menurut Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPS TPA Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Arif Perdana, TPA darurat seluas 2 hektar masih belum bisa beroperasi. Jangan sampai truk sampah atau operator kami terkena imbas akibat kebakaran, atau jangan sampai landasan yang dibangun itu karena konstruksinya tidak bagus malah jadi longsor gitu. Itu harus saya pertimbangkan. Jadi dalam 1-2 hari ini kami berupaya, kami akan terus menata, uji coba gitu ya. Kami akan uji coba dulu sebelum sampah masuk gitu. Dan kami harapkan sih mungkin dalam 1-2 hari ini ada kabar baik gitu, mudah-mudahan.
Arief menambahkan Bandung tengah berstatus darurat bencana sampah. Untuk mengantisipasi sampah kian menumpuk di tempat pembuangan sementara, ia mengimbau agar warga mampu mengelola sampah secara mandiri, yakni dengan cara memilah sampah. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengembalikan kesehatan hewan ternak melalui pemberian vaksin. Hal ini akibat menurunnya performa hewan ternak yang sempat terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengembalikan performa hewan ternak yang sempat terkena penyakit mulut dan kuku. Dinas Peternakan Jatim mencatat pada Mei 2022 ada sebanyak 305.000 ekor sapi perah yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Sementara dalam sepekan terakhir tidak tercatat kasus PMK pada hewan ternak di Jawa Timur. Untuk itu, Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indiah Apriani, pada Rabu 30 Agustus menyatakan pihaknya tengah berupaya mengembalikan kesehatan dan meningkatkan performa hewan ternak dengan pemberian vaksin secara berkala. Saat ini tercatat ada sebanyak 6,8 juta ekor hewan ternak yang telah divaksin. Target 100%-nya kalau tahun 2023 ini 7,3 juta dosis, ya kita setiap tahun paling tidak seperti itu, karena kekuatan manusia kan untuk vaksinnya, SDM kita, ya paling tidak nanti harapan kita untuk 3 tahun ini kita bisa selesai 100%. Sembari menjalankan program vaksinasi, Pemprov Jatim juga menyalurkan pakan ternak konsentrat sebanyak 25.000 ton melalui koperasi maupun kelompok tani di tiap kabupaten kota. Pemirsa, untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 dan menjadi kekuatan ekonomi besar, perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang unggul, termasuk pemberdayaan perempuan dan anak, salah satunya yaitu meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menyoroti peran ibu dalam mendidik anak menjadi penentu keberhasilan Indonesia mencapai generasi emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi nasional pemberdayaan perempuan dan anak bersama perwakilan kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia di Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu 30 Agustus. Menteri Bintang menyebut untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 dan menjadi kekuatan ekonomi besar perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui pola asuh yang baik di rumah. Perempuan yang berdaya dan terlindungi akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Begitu pula anak yang terpenuhi semua hak-haknya dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan akan tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga akan menjadi generasi penerus bangsa. Menurutnya tahun depan menjadi kesempatan terakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu periode 2020 hingga 2024. Untuk itu ia dan jajarannya siap mempercepat langkah agar tujuan pembangunan segera tercapai. Diketahui dalam acara rapat tersebut dihadiri 700 perwakilan dari kota, kabupaten, dan provinsi, serta instansi terkait. Pemirsa, Timnas Indonesia U17 melakoni laga uji coba melawan Korea Selatan U17 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu 30 Agustus kemarin. Uji coba tersebut dalam rangka persiapan jelang Piala Dunia U17 yang berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia. Pelatih Bima Sakti ditemui usai pertandingan mengatakan bahwa kekalahan kali ini menjadi evaluasi bagi tim pelatih untuk menatap Piala Dunia U17. Memang kita
Tadi juga ada disampaikan oleh Pak Erik juga, kita banyak kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan kesalahan-kesalahan individu, dan itu yang menjadi pembelajaran buat kita ke depan. Karena kalau kita mengandalkan counter attack, otomatis kita harus benar-benar fix benar siapa yang lari, siapa yang dapat bola, dan itu memang butuh latihan lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita baru 2 minggu latihan attacking. 2023. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.